Saya ingat dulu punya guru strength. Guru saya kalau ngomong tuh, masya Allah, ngomong jorok lah, bebas baik guru ya, iya bebas. Kata guru saya begini, santri kalau sudah bisa ngelal, eta kanjut doang emas ya emangnya. Karena memang mohon maaf, 93 saya pernah ikut berjuang dengan Imam Samudra, pelaku bom Bali itu kakak kelas saya. Ketika saya mondok di Atohiriyah, Kabupaten Serang. Dulu punya pengalaman dengan Imam Samudra atau Abdul Aziz. Kata Abdul Aziz, di Banten hanya satu-satunya lembaga pendidikan yang tidak bisa dipengaruhi oleh paham radikal. Lembaga apa? Pondok Pesantren Salafiyah. Imam Samudra CS itu tidak mampu menembus pondok pesantren Salafiyah. Kenapa? Karena pesantren Salafiyah itu punya keunggulan daripada lembaga pendidikan yang lain. Apa keunggulan pesantren Salafiyah? Ada metode pendidikan yang diwariskan di zaman Rasulullah. Metode apa? Sorogan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu munzilul Qur'an. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sahibul mu'jizati wal Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin alladhi kana khuluquhul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi alladhina tamassaku bil Qur'an. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم. وقال في آية أخرى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا وأنا قائدهم إذا وفدوا wa ana mubashiruhum idza aisu wa ana mustashfi'uhum idza hubisu al karamatu wal mafatihu hina idzin biyadi wa ana akramu waladi adam ala rabbi. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil hadratal mukarramin wa sadatal muhtaramin wa ashabal fadilah, segenap para alimil ulama, para masyayikhinal kiram, para kiai, para habaib, bil khusus muassis ma'had As-Salafiyah Al-Ibrahimiyah Buya beserta keluarga, matanallahu bituli hayatihim. Kita doakan mudah-mudahan beliau beserta keluarga besar senantiasa Allah panjangkan umurnya yang barokah. Aparatur pemerintah baik sipil maupun militer sugan aya di dia, aya ya. RT mah aya, oh aya RT. Lamun RT tedek muludan mending dicekek RT na.
Kita doakan RT mudah-mudahan panjang umur, hidupnya barokah, sing awet jabatan anak, nepi ka paeh tah jadi RT bae. Segenap panitia peringatan hari besar Islam Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus haul Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita doakan mudah-mudahan para panitia atas jerih payah serta pengorbanan, mudah-mudahan Allah gantikan dengan keberkahan hidupnya. Hadirin wal hadirat, para santriyin was santriyat termasuk alumni Pondok Pesantren As-Salafiyah Al-Ibrahimiyah yang sama-sama hadir di tengah-tengah kita, kita doakan mudah-mudahan senantiasa Allah tambah barokah ilmunya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelum saya melanjutkan acara, izinkan atas nama Kiai Haji Tubagus Miftah Fauji yang dari Tasikmalaya, beliau tidak bisa berkenan hadir sehubungan kesehatan beliau yang tidak memungkinkan untuk hadir. Kemarin baru kirim sempat video call dengan saya, memang kondisinya sangat memprihatinkan Pak. Jadi beliau punya riwayat asma dan sekarang sudah menjalar, tubuhnya mendadak lemas. Jadi ngangkat, jangankan bangun dari tempat tidur, ngangkat tangan pun tidak bisa. Untuk itu dengan kerendahan hati saya mohon doa daripada jemaah. Kita doakan mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat, semoga Allah sembuhkan kembali. Karena perjuangan dakwahnya masih panjang, masih dibutuhkan oleh kita semua. Mudah-mudahan barokah peringatan Maulid Nabi dengan karomahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan untuk beliau. Oleh sebab hal itu saya diberikan perintah atau diberikan amanat untuk menjadi badal golat mamang ganjel, hari ganjel mah mual gede, makanya awak aing letik baik sebab jadi ganjel. Waktu nage sesa sekarang waktu Indonesia bagian Paku Haji jam 12 kurang 15 menit, berarti aing ceramah 15 menit baik. Naon siap protes sebab cek musonib aya keterangan tsani hima ibaratun anil awali, anu kadua mah bagaimana yang pertama. Yang pertama tadi saya hitung cuman 10 menit, saya kasih bonus 5 menit, 15 menit beres teberes balik. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita semua bisa berkumpul dalam rangka memperingati Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau nanya dulu, mau pakai bahasa Sunda, bahasa Indonesia apa bahasa Jawa? Hah? Bahasa Israel. Hajar dia kuai. Yo, sekumaing baiklah. Yang bagian sesa iya, sesa meruntah tanawan baik. Insya Allah nanti kita akan singgung sedikit Palestina, insya Allah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, setiap tahun umat Islam selalu memperingati peringatan Maulid Nabi, walaupun masih ada sebagian golongan umat Islam yang anti mengadakan peringatan Maulid Nabi. Betul kan? Anu teu daekeun mah ulah dipaksa, ulah dipaksa. Tapi saya titip kepada para santri, para alumni Pondok Pesantren As-Salafiyah Al-Ibrahimiyah, andai kata kita ketemu dengan orang yang membid'ahkan peringatan Maulid Nabi, jalma anu ngaharamkeun kana muludan, jangan pernah dibikin repot untuk mencari dalil, ulah. Terus kudu kumaha Haji, cabok pe usia. Bener tante?
Urang Banten pina aku tuh bisa nyabok kear cabok beres nyabok lumpat si anu kenceng. Naon sababna? Cek ulama ada keterangan seperti ini, al-ihtifalu bi maulidin nabi la yahtaju ila dalilin. Mengadakan peringatan maulid nabi itu tidak butuh dalil. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Cukup dijawab dengan logika, pakai akal sehat. Jangankan peringatan maulid nabi, sukacita kelahiran baginda Rasulullah yang terjadi di negara kita, masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke setiap bulan Agustus rame-rame mengadakan peringatan Agustusan, betul? Oh, Masya Allah, pohara orang Paku Haji Agustusan doang nu PA KB, betul? Segala macam bentuk perlombaan diadakan, lomba makan, balap makan kerupuk ayah, balap karung kan blow on. Nus bener si lempang ngalengkah acolok-acolokan doang bobongkong, betul apa tidak? Tuh. Segala macam bentuk perlombaan diadakan. Naon sababna? Sebagai bentuk nyata, wujud nyata rasa syukur kita masyarakat Indonesia ketika negara kita mendapatkan nikmat kemerdekaan. Rakyatnya pesta pora, rakyatnya mengadakan berbagai macam pesta rakyat, dianggap wajar. Padahal kita sadar Indonesia itu hanya bagian kecil dari belahan dunia, saudara. Ketika negara Indonesia merdeka, rakyatnya pesta pora, dianggap wajar. Apalagi peringatan maulid nabi. Kita tahu lahirnya Rasulullah ke alam dunia bukan hanya Indonesia yang Allah merdekakan, saudara, tapi seluruh dunia Allah merdekakan. Minal masyriq ilal maghrib, Allah merdekakan semua manusia. Minaz zulumati ilan nur, dari awalnya kita tidak mengenal Allah, lahirnya Rasulullah kita mengenal Allah. Alhamdulillah. Maka dipikir oleh akal sehat, kalau kemarin masyarakat Paku Haji ketika Agustusan habis biaya puluhan juta, wajar mulu dan habis ratusan juta, betul atau tidak? Kadang-kadang aing hareudang ngadenge muludan bidah, muludan haram, tolol. Ya, awas, Bo. Ini akibat terlalu dangkal pemahamannya terhadap bid'ah. Setiap perkara yang tidak di zaman Rasul, yang tidak dicontohkan Rasul, bid'ah. Setiap bid'ah neraka. Oh, blon. Ya, awas. Imam Izzuddin Abdul Salam pernah berpendapat, hukum bid'ah itu ta'aluk kepada qadiyah. Kalau perkara bid'ah itu ta'aluk kepada qadiyah wajib, maka bid'ah hukumnya jadi wajib. Saya kasih contoh. Di zaman Rasulullah tidak ada Al-Quran seperti mushaf zaman sekarang. Dulu ketika Al-Quran turun, itu cukup disimpan di hafalan para sahabat penghafal Quran yang sudah Allah janjikan kepada Rasulullah, sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Ketika terjadi perang Siffin, 60 hufad para penghafal Quran wafat di medan perang. Para sahabat khawatir lama kelamaan Al-Quran akan hilang di muka bumi. Maka didesaklah Abu Bakar Siddiq setelah Rasulullah wafat. Abu Bakar Siddiq didesak untuk mengumpulkan mushaf-mushaf Al-Quran. Abu Bakar tidak berani mengambil sebuah keputusan. Kenapa? Karena itu tidak pernah dicontohkan dan diperintahkan oleh Rasulullah. Setelah melalui proses istikharah berkali-kali, akhirnya Abu Bakar melakukan pembukuan, pengumpulan lempengan-lempengan Al-Quran dalam bentuk pelepah kurma dan tulang-tulang onta di zaman Abu Bakar. Tidak selesai di zaman Abu Bakar, dilanjutkan di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Tidak selesai di zaman Khalifah Umar bin Khattab, dilanjutkan di zaman Khalifah Utsman bin Affan, sampai terkumpul menjadi satu mushaf yang disebut dengan mushaf Utsmani. Pembukuan Al-Quran adalah perkara bid'ah yang pertama kali dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi.
Beranikah mereka yang membidah-bidahkan mengatakan bahwa Abu Bakar, Umar dan Utsman adalah ahli bid'ah? Bisi aya nu ngomong ke bawah ka dieu, cabok ku aing. Kagok aing jauh-jauh tirangkas nyabok-nyabok jelema aljuna mah. Betul apa tidak? Maka pembukuan Al-Qur'an hukumna wajib. Yang kedua, bid'ah sunnah. Mana contoh bid'ah sunnah? Di zaman Rasulullah kita belum pernah mendengar riwayat bahwa Rasul pernah menjadi imam dalam sholat taraweh. Rasul sholat tarawehnya ngumpet-ngumpet, bu. Kenapa? Karena khawatir bisa dianggap wajib sholat taraweh, sehingga Rasul ngumpet-ngumpet. Kapan terjadi sholat tarawih dilaksanakan berjamaah? Di zaman Khalifah Umar bin Khattab muncullah ide untuk dikumpulkan sholat tarawih dipimpin oleh satu imam. Maka sholat tarawih berjamaah adalah perkara bid'ah yang pertama kali dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Beranikah mereka yang suka membidah-bidahkan perkara mengatakan bahwa Umar adalah ahli bid'ah? Di si ayah nuani mengatakan Umar ahli bid'ah, bawa ka dia jalan mana? Cabok ku aing. Duaan dan ngagoler ku aing cabokan bae. Termasuk peringatan Maulid Nabi. Makanya Imam Syafi'i mengeluarkan pendapat bid'ah itu terbagi dua. Yang pertama, ma yukhalifu kitaban au sunnatan au ijma'an fahuwa bid'atun dhalalah. Kata Imam Syafi'i, bidah yang pertama adalah setiap perkara yang tidak ada di zaman Rasul, belum pernah dicontohkan oleh Nabi, dan bertolak belakang dengan konsep Al-Quran, bertolak belakang dengan hadis Nabi, bertolak belakang dengan ijma para ulama, itu yang dikatakan dengan bid'ah dhalalah, yang diancam oleh neraka Allah. Tapi yang kedua kata Imam Syafi'i, ma lam yukhalif kitaban au sunnatan au ijma'an fahuwa bid'atu ghairi mazmumah. Setiap perkara yang tidak ada di zaman Rasul, belum pernah terjadi di zaman Nabi, dan tidak bertolak belakang dengan konsep Al-Quran, hadis Nabi dan ijma para ulama, fahuwa bid'atu ghairi mazmumah. Itu bukan bid'ah tercela. Termasuk peringatan Maulid Nabi yang kita adakan. Di mana kontradisinya dengan ayat-ayat Al-Quran? Kita semua merasa bahagia lahirnya Rasulullah, betul atau tidak? Karena memang momen inilah yang harus kita bangkitkan kembali di tengah kondisi umat Islam yang sedang terpuruk. Kita lihat saudara-saudara kita yang di Palestina, mereka tidak sempat merayakan peringatan Maulid Nabi seperti kita. Maka beruntunglah kita, bersyukurlah kita masih sempat kita memperingati peringatan Maulid Nabi, memperingati haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Saudara-saudara kita yang di Palestina sedang tertindas. Maka hari ini, malam hari ini, kita sama-sama menundukkan kepala kita untuk mendoakan mereka. Mudah-mudahan pertolongan Allah segera didapatkan oleh umat Islam yang sedang berjihad di Palestina. Kita sadar di balik keterbatasan kita, di balik doa-doa yang kita panjatkan, dengan kondisi sadar diri bahwa banyak dosa-dosa yang menghalangi ijabah doa. Kalau dalam sebuah ibarat, ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namruz, ada sekelompok burung yang berupaya untuk memadamkan kobaran api. Burung sadar bahwa air yang dibawa di paruhnya itu tidak akan pernah mampu memadamkan kobaran api yang begitu besar. Sehingga ada makhluk Allah, cicak, meledek burung. Kata cicak, burung, lu mikir burung, bawa air lewat paruh untuk memadamkan api yang sedang membakar jasad Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sampai kiamat pun tidak akan pernah padam itu api. Lalu burung menjawab apa? Kata burung, saya sadar bahwa air yang dibawa di paruh ini tidak akan pernah mampu memadamkan apinya Namruz, tapi minimal Allah akan catat upaya kami di posisi mana kami berada, apakah di pendukung Ibrahim atau di pendukung Namruz.
Sama posisi dengan kita hari ini, Pak. Kita sadar doa kita mungkin sangat sulit untuk dijabah sama Allah. Donasi kita tidak seberapa, tidak sebanding dengan apa yang dibutuhkan oleh mereka, tapi minimal Allah akan mencatat ada di mana posisi kita malam hari ini. Apakah kita pendukung umat Islam di Palestina atau justru kita penyokong orang-orang Pak Israel? Tinggal kembali pada diri kita masing-masing. Nah, saya kadang-kadang suka enek, banyak orang yang komentar tentang Palestina yang tidak tahu tentang Palestina. Yang membuat saya heran, kok ya Abu Janda dibiarkan hidup di Indonesia. Makanya sekali-kali panitia tahun depan undang Abu Janda ke dia, aing tak hadir dia, digale kok yang Abu Janda sekalian. Betul apa tidak? La ilaha illallah. Ya inilah bajer-bajer murahan doang gitu. Maka menghadapi bajer ulah kudu pakai dalil, ini cabok bae emang. Betul apa tidak? Mus atul ikan Abu Janda itu. Inilah fitnah-fitnah umat Rasulullah. Nabi dulu pernah menyampaikan ada 3 perkara kalau terjadi di umat Rasulullah ini bahaya. Jam 12 terus ya, terus sampai jam seberapa? Setengah 3 hari aing ilah molornas ya. Orang bahas mudah-mudahan cukup 3, lamun teu cukup irada yang undang deui. Kata Nabi apa? Laisa syai'un adharru bihadhil ummamin thalathin. Ada 3 perkara kalau sudah terjadi di umat Rasulullah celaka. Yang pertama kata Nabi, hubbid dinar wad dirham. Celaka umat Rasulullah kalau segala sesuatu tolak ukurnya hanya nilai materi. Ibu pengen punya tetangga dengan orang kaya, orang miskin tidak pernah diajak-ajak, bahaya. Ini akhir zaman. Ibu punya menantu gampang ke santri, gampang yang rajin ibadah, yang penting menantu bisa usaha, bisa kerja untuk ngasih makan anak cucu, bahaya. Santri lewat, santri mau masa depannya suram. Ayo dia ngomong naon, dendam aing ke masyarakat ya. Masalah kita sama mang dari dulu, bukan susah ngapal amil jawazim, lain hese ngapalkan alfiah. Masalah kita cuma satu, susah laku sama cewek. Saru. Betul apa tidak? Blon tak cewek banget. Aing korban PHP baheula ieu. Beak ditolakan we ku bikang. Teu nyahun aing bakal gagah. Makanya mohon maaf, kita prihatin melihat umat Islam zaman sekarang, antusias umat Islam terhadap pendidikan agama jauh dibandingkan dengan pendidikan umum. Betul. Yang masuk pondok itu sisa semua Pak. SMP ini udah penuh, SMP itu sudah tutup. Kata orang tuanya, nak daripada nggak sekolah mendingan masan blon. Ini mohon maaf, saya dibesarkan di keluarga yang bergelut di dunia pendidikan. Mohon maaf Pak, bapak saya bukan kiai, bapak saya guru SD. Saya dulu disekolahkan sama orang tua, pernah masuk TK. PAUD lah, PAUD aja nama. Tahu PAUD? Apa itu PAUD? Paranti ulin doang. Paranti ulin aja keprok doang di sekolah. Anak-anak tepuk anak soleh. Baganda harus binikmah. Setelah saya keluar dari pondok pesantren Salafi, keluar di Balai Rombeng, alhamdulillah saya ditakdirkan sama Allah untuk mendapatkan beasiswa kuliah di Al-Azhar University. Saya 96 berangkat ke Mesir, saya kuliah di Kairo, pulang ke Indonesia tahun 2004. 2003 ijazah dibelum kabeh ku aing.
aing teu boga ijazah. Ayo dia ngomong naon dia. Ja aing gagah teu boga ijazah. Makanya awas nih para santri salafiyah, jangan pernah berkecil hati. Walaupun kita tidak punya legalitas di depan pemerintah, kita tidak punya ijazah, mohon maaf, bukan ijazah yang dinanti oleh masyarakat, tapi kiprah kita, akhlak kita, ilmu kita yang dinanti oleh masyarakat. Betul? Makanya saya sering mengatakan di mana-mana, ketika saya ngisi pengajian di acara haflah akhir tahun di sekolah, perpisahan sekolah, ada seorang guru mengatakan, alhamdulillah Pak Kiai, murid kami di sekolah ini, di SMA kami 344 siswa dinyatakan lulus 100%. Ini kebanggaan buat kami. Disangkana rek di alam ku aing tedek teuing. Begitu saya ceramah, saya yang pegang mic, saya yang ngomong, atuh kumaha aing bae nu ngomong. Saya katakan, mohon maaf Bapak Guru, Bapak katakan tadi 344 siswa dinyatakan lulus 100%, kebanggaan buat Bapak. Mohon maaf, aing mah teu serab saeutik-eutik acan. Naon sababna? Mereka akan menjadi sampah di masyarakatna. Lebih gagah satu orang santri, lebih hebat satu orang santri ketika dinyatakan lulus oleh gurunya, dikatakan cukup ilmu sama kiainya, kembali ke masyarakat, ngajar alif-alifan, ngajar Quran, ngajar fikih, ngajar parukunan, disebut ustad, disebut kiai. Lebih hebat satu orang santri dibandingkan ratusan anak SMA. Hidup santri kudu kitu dia. Agok aing ngaji geus peuting mah dong medan los lajuna mah. Datang jam 8 aing nangtung jam setengah 12 haram jadi. Rek kabur aing jadi ganjel ya. Urusan lamun ganjel di lempang ban atuh ngusruk mobil urusanana. Betul apa tidak? Makanya satu kunci kita para santri, kita harus bangga dengan identitas kita menyandang sebagai santri. Alhamdulillah. Lumayan santri mah wow kanjutna ge mahal. Oh. Alebatan emas ya kanjut santri mah. Saya ingat dulu punya guru strength. Guru saya kalau ngomong tuh Masya Allah, ngomong jorok lah bebas baik guru ya, iya bebas. Kata guru saya begini, santri kalau sudah bisa ngelal, eta kanjut doang emas ya emangnya. Karena memang mohon maaf 93 saya pernah ikut berjuang dengan Imam Samudra, pelaku bom Bali itu kakak kelas saya ketika saya mondok di Atohiriah Kabupaten Serang. Dulu punya pengalaman dengan Imam Samudra atau Abdul Aziz. Kata Abdul Aziz, di Banten hanya satu-satunya lembaga pendidikan yang tidak bisa dipengaruhi oleh paham radikal. Lembaga apa? Pondok Pesantren Salafiyah. Imam Samudra CS itu tidak mampu menembus pondok pesantren Salafiyah. Kenapa? Karena pesantren Salafiyah itu punya keunggulan daripada lembaga pendidikan yang lain. Apa keunggulan pesantren Salafiyah? Ada metode pendidikan yang diwariskan di zaman Rasulullah. Metode apa? Sorogan. Sorogan. Didi ayah sorogan. Oh, Masya Allah. Eta santri kalau sudah sorogan luar biasa. Apalagi kalau sudah sorogan ngelal. Cek kiai, mang sorogan ngelal. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Qama asluhu qama ala wadni fa'ala kulibatil wawu alifan litaharuki wang fitahi ma qablaha fasara qama. Cek kiai na gagah. Kumaha cek alfiahna bang? Siap bah. Min wawin nau yain bitahrikin usil alifan ibnil ba'da fathin mutasil. Cek kiai na balik mang kawin. Gagah. Lagi sorogan di hadapan guru bener ngelalna akur jeung koedah. Begitu balik kobong balik kamar, maklum santri zaman now santri galau. Kumaha santri galau? Duit teboga, kiriman belum datang, nupaeh bae. Waduh.
3 bulan nggak ada yang meninggal krisis moneter lah. Kadangnya di masjid innalillahi alhamdulillah nyambung nyawa. Sohibil musibah boleh sedih, santri tertawa di atas penderitaan sohibil musibah. Ya memang hiburannya itu doang, udah memang bener tante hiburannya cuman itu doang, karena memang bagaimana tidak tertekannya kami santri hidup di pesantren. Main bola dicari kanan ku kiai, nonton TV disiuk beas ku kiai, pacaran di pesantren diusir sama kiai. Hiburannya cuma satu, di mana ayat innalillahi keprok sakit doang. Tuh santri galau tuh gitu, duit boga kiriman can datang nupai tambah dapat kabar punya pacar dikawin batur. Musibah. Cek santri kiamat letik dak alamun badi kobong, karena santri hati diberi tenang baik tenang. Apa kata santri? Tenang, dunia tidak selebar daun kelor. Ngubaran awak. Walaupun pacar dikawin batur, semangat ngaji tidak akan pernah luntur. Bopo belajar ngelal nu kamari, pengen lancar ngelal kayak kemarin, karena lagi galau ngelal lain deui. Bismillahirrahmanirrahim. Itil inaun engker ngelal sia. Catat lumayan ya men. Bismillahirrahmanirrahim. Itil aslu eutil ala wadni if'il kulibatil wawiyaan litahru kewang kisari maqablah fasoro'i. Metode sorogan inilah yang menjadi ikonnya pesantren salafiyah di Banten. Makanya paham radikal tidak mampu menembus pesantren-pesantren salafiyah, tidak mampu. Yang ditempuh oleh mereka adalah apa? Mereka memberikan paham-paham radikal itu kepada pendidikan seperti SPK, pendidikan-pendidikan perawat. Karena memang mereka kosong agamanya, mereka hanya bergelut di bidang biologi, agamanya kosong. Masuklah mereka, maka banyak dokter-dokter yang terjaring gerakan-gerakan radikal. Tapi pesantren salafi aman, alhamdulillah. Makanya ibu bapak tidak salah memasukkan anak ke pesantren salafiyah, tidak salah. Nah ya awas ya para santri, buktikan identitasnya sebagai santri, karena itulah kuncinya umat Islam. Ketika umat Islam bangga dengan agamanya, bangga dengan pendidikannya, disitulah ada kemajuan umat Islam, insya. Maka yang pertama kata Nabi, bahaya umat Rasulullah kalau tolak ukurnya hanya nilai materi, bahaya. Yang kedua kata Nabi apa? Wahubbir riyasah, cinta jabatan, celaka. Ini musim pemilu sebentar lagi. Nugelo anyar bakal datang. Caleg geus ngadeukeutan bae. Betul apa tidak? Tuh, padahal Rasul sudah menyampaikan bahaya kalau sudah cinta jabatan, itu bahaya. Segala cara akan dihalalkan. Masya Allah. Karena dalam ilmu perpolitikan bu, yang namanya penguasa itu ibarat seperti orang yang sedang menunggangi macan. Penguasa itu bagaikan orang yang sedang menunggangi macan. Kemanapun dia akan masuk ke hutan, dia akan berani. Kenapa? Karena dia berada di punggung macan. Tapi ketika habis masa jabatan, ketika jabatannya sudah habis, dia harus turun tahta, dia turun dari punggung macan, maka dia pun akan takut dimakan oleh macan. Ya doang Jokowi sih ini. Akhir masa jabatan dia takut, panik. Kenapa? Takut kekuasaannya dulu akan memakan dia sendiri. Hanya penguasa sekarang pak, anak mantu jadi pejabat, kakarak ayun. Betul apa tidak? Segala cara dihalalkan. Mahkamah Konstitusi diutak-atik, yang penting anak-anak lolos. Awas,
Saya titip untuk menentukan pilihan umat Islam wajib milih. Jangan pernah kita berpikir para santri, para kiai jangan ikut-ikutan politik, bisa dicokot ku si eta. Maka awas, tentukan pilihan kita menurut nurani kita. Minimal kita harus punya standar. Apa yang harus jadikan patokan? Pilih para pemimpin yang agamanya lebih kuat daripada calon yang lain. Pilih para pemimpin yang sholatnya lebih bagus daripada calon yang lain. Pilih para pemimpin yang baca Qur'annya lebih fasohah daripada calon yang lain. Aing tenunjukkan kasa-kasa. Silakan pilih, nilai oleh kita masing-masing siapa di antara calon yang paling bagus. Aing mah ternyata bukan begitu bela. Ngerti meren. Sudah. Nah. Naon maksudnya? Supaya ketika kita di akhirat, ketika ditanya, dihisab oleh Allah, kenapa kamu milih si anu? Ya Allah, pendengaran saya, penglihatan saya, dia orangnya bagus, baca Qur'annya bagus, ibadahnya bagus, sholatnya rapi. Karena itu ya Allah, minimal ulah disalahkeun teuing. Betul apa tidak? Daripada milih presiden maca Quran terjelas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berakatuh baik. Minimal anu bagus lah. Sekali-kali umat Islam menikmati kemenangan. Betul apa tidak? Jangan hanya menjadi selalu jadi korban. Makanya mohon maaf, saya tahun ini sudah azam, ketika ada calon dewan datang ke saya minta doa, katakan calon DPR RI, ini mohon maaf jangan ditiru Pak, adegan berbahaya, cukup aing bayi mah. Kalau ada calon dewan DPR RI datang ke saya minta doa, Pak Kiai saya minta doa dan dukungan Pak Kiai. Saya bilang, Bapak mau apa? Mau nyalon jadi anggota dewan DPR RI Pak. DPR RI jadi apa Pak? Wakil rakyat. Oh berarti wakil saya Pak. Iya, kalau Bapak mau jadi dapat dukungan dari saya menjadi wakil saya, tolong wakili saya di dunia sampai akhirat. Maksud kayak gimana? Selama ini wakil rakyat hanya mewakili rakyat di dunia, tidak nyampe akhirat. Benar tak? Ketika rakyat pengen masuk ruang ber-AC, kantor yang ruangannya ber-AC, rakyat tidak perlu masuk, cukup diwakili sama wakil rakyat. Benar. Ketika rakyat ingin menyampaikan aspirasi, jangankan bertemu dengan anggota dewan, pagar nage geus ditutup ku polisi. Siai baheula gagalatak datang ke masyarakat. Begitu masyarakat bersuara, mereka menutup kuping, bahkan menutup mata. Betul atau tidak? Ketika rakyat pengen naik mobil bagus, rakyat tidak perlu ikut, cukup diwakili sama wakil rakyat. Ketika rakyat pengen jalan-jalan ke luar negeri, menikmati fasilitas negara, rakyat, para petani, para pemilih tidak perlu ikut karena sudah diwakili sama wakil rakyat. Di dunia kita sudah banyak diwakili sama mereka. Ngeun aing mas minta sampai ke akhirat. Maksud Kiai, kalau Allah memvonis saya masuk neraka, tolong wakili sama Bapak saja. Cocok begitu kan ya. Lamun eta doang moal wakil rakyat ya. Atau kan neraka kabeh urusanana. Betul apa tidak? Makanya awas ingat. Kata Nabi yang kedua, wahubbir riyasah, cinta jabatan. Yang ketiga kata Nabi apa? Berbahaya nimpah kepada umat Rasulullah dari kalangan santri, para ulama, para kiai. Wa ityanu babis sultan, celaka umat Rasulullah, celaka para santri, para ulama, para kiai kalau rame-rame datang ke rumah penguasa hanya untuk kepentingan pribadi. Cilaka. Aing paling enak naleu kiai abring-abringan kanu pejabat. Enak. Naon sababna? Marwah ulama sudah dijatuhkan oleh mereka. Dalam kitab Tanbih sangat jelas, Imam Hudzaifah memberikan peringatan yang keras buat para kiai. Iyyakum wa mawaqifal fitan. Qila wa ma mawaqiful fitan? Qala
abwabul umara, hati-hati, hindari tempat-tempat fitnah untuk kalian. Ditanya Imam Hudzaifah, wa ma mawaqiful fitan, apa yang dimaksud dengan tempat fitnah? Qala abwabul umara, tempat fitnah untuk para ulama adalah rumah-rumah para pejabat. Itu tempat fitnah yang harus kita hindari. Kita prihatin sekarang, Pak. Saya teringat kadang-kadang ucapan orang tua dulu. Dulu orang tua kita menggunakan bahasanya bahasa kirata, dikira-kira nyata. Kata orang tua kita dulu suka ngasih nasihat ke anaknya, nah nanti di akhir zaman ciri kiamat itu akan terjadi ketika tetangga dengan tetangga ribut, ciri kiamat. Kata orang tua dulu, nah nanti sedikit lebih dekat lagi dengan kiamat, aparat dengan aparat ribut. Kita kemarin sudah jadi saksi, polisi nembak polisi, kejadiannya di Imah polisi, diperiksa sama polisi, dibawa ke kantor polisi, tapi yang mati CCTV. Itulah Indonesia Raya, sudah terjadi. Kata orang tua yang ketiga, nah nanti sudah semakin dekat dengan kiamat, ulama dengan ulama bakal ribut. Ini sudah terjadi. Betul? Ya Allah, tabarakallah. Saya belum lama diundang ke pesantren Ciamis, Pak. Pondok pesantren Warnasari, pesantren tertua di salah satu provinsi Jawa Barat. Ketika haul muassis pondok pesantren Warnasari, nyampe ke Ciamis, banyak pertanyaan-pertanyaan dari kiai-kiai Ciamis ke saya, karena saya orang Banten. Kata kiai-kiai Ciamis bertanya begini, Kiai, bagaimana sikap ulama-ulama Banten tentang tesis yang sedang terjadi sekarang? Waduh, itu dijawab aing salah, ya aing urang Banten. Saya jawabnya lempeng. Gimana jawaban saya? Saya bilang, Kiai, sebetulnya menyikapinya mudah. Bagaimana? Andai kata dengan tesis tersebut umat Islam yang tidak mau ibadah jadi rajin ibadah, berarti tesis aya manfaatan. Andai kata dengan tesis tersebut umat Islam yang terpecah belah bisa bersatu dengan tesis tersebut, berarti eta tesis aya manfaatan. Nah sekarang kita lihat natijahnya, apa yang terjadi dengan tesis tersebut? Apakah umat Islam damai, umat Islam gaduh? Kalau terjadi kegaduhan, ribut antara ulama dengan habaib, berarti eta tesis eueuh manfaatan. Cek aing eueuh. Atuh mending kena maca Jurmiyah mang jelas, mending maca Safinah manfaat. Betul apa tidak? Naon sababna? Ini khawatir, Pak. Khawatir dimanfaatkan oleh mereka yang benci ulama, mereka yang benci habaib. Mereka tepuk tangan, mikir Sumardi, mikir. Namun sebabnya saya teringat dalam sebuah riwayat dalam kitab At-Tawwabun, Ibnu Al-Qudamah dan Ibnu Az-Zawji pernah meriwayatkan hikayah, kisah nyata. Dulu di sebuah negara Samarkand, di desa Balakh, ada seorang wanita turunan Rasulullah yang punya garis nasab dengan Sayyidina Ali. Dia punya suami sakit-sakitan terus, Pak. Punya 2 anak. Sampai satu saat suaminya wafat. Maka jadilah turunan Rasulullah menjadi seorang janda. Bisa dibayangkan seorang janda menghidupi 2 anak yatim, berat. Dia mampu memberikan makan untuk anak-anaknya, hanya minta-minta, menunggu belas kasihan uluran tangan orang lain. Tapi karena dia merasa malu turunan Rasulullah itu, karena banyak yang mengenal dia sebagai turunan Rasulullah, akhirnya diajak pindah 2 anak yatim itu ke negara sebelah, yang kira-kira di negara yang baru itu tidak ada yang mengenal beliau. Akhirnya pindahlah ke tempat yang baru. Begitu nyampe ke tempat yang baru, ketemu dengan seorang ulama yang sedang ceramah. Didengerin sama wanita tersebut. Nanya sama yang hadir, Bu, itu yang ceramah siapa? Oh, itu kiai di sini. Setelah selesai ceramah, didatangi tuh ulama tuh sama turunan Rasulullah.
ngomong pun dengan suara yang lirih karena khawatir terdengar sama orang lain, menjaga marwah. Ngomong tuh turunan Rasulullah, Kiai mohon maaf, tolong bantu saya punya 2 anak yatim, menghidupi mereka saya hanya meminta uluran tangan dari orang lain. Ditanya sama Kiai, ibu dari mana? Saya dari kampung sebelah. Ibu siapa? Kata Kiai. Ketika ditanya ibu siapa, itu perempuan menjawab, mohon maaf Kiai, kalau boleh terus terang, saya ini masih punya garis nasab dengan Rasulullah dari jihad Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ketika ulama mendengar bahwa wanita tersebut masih ada garis turunan dengan Rasulullah, itu Kiai bertanya, hal laki minal bayyinat? Bu, ibu ngaku keturunan Rasulullah, mana buktinya? Mana tes DNA anak? Nah, kira-kira kita ini mah DNA ini kira-kira. Cek si planet kita DNA kira-kira. Mana buktinya? Ketika ditanya bukti, apa kata wanita turunan Rasulullah? Mohon maaf Kiai, kalau ditanya bukti saya tidak punya. Apa yang terjadi Bu? Itu Kiai meninggalkan tanpa melihat wanita itu, dicuekin. Tentu turunan Rasulullah merasa malu, merasa sakit, sedih, tapi tidak dihiraukan. Pindah tempat. Ketika pindah tempat, ketemu dengan seorang majusi yang sedang membagi-bagikan makanan. Kembali dia mengadu ke orang majusi demi mempertahankan hidup 2 anak yatim, minta makanan ke orang majusi dan ngadu kepada orang majusi, sama seperti ngadu kepada ulama. Tapi beda perlakuannya. Ketika orang majusi mendengar bahwa dia punya 2 anak yatim yang ditinggalkan di masjid, kata majusi, ibu, mana anak ibu yang yatim sekarang? Di masjid majusi. Bawa ke rumah saya Bu sekarang juga. Akhirnya dijemput anaknya, dibawa ke rumah majusi, diberikan makanan yang paling enak, diberikan pakaian yang paling bagus oleh orang majusi, selayaknya tamu kehormatan. Apa yang terjadi setelah itu? Ibnu Al-Qudamah dalam riwayat mengatakan, ketika tengah malam itu Kiai bermimpi, dalam mimpinya seolah-olah kiamat sedang terjadi. Ini 2 perawat Imam Al-Qudamah dan Ibnu Az-Zawji meriwayatkan, dalam mimpinya itu Kiai ketemu dalam keadaan kiamat. Ketika kiamat terjadi, banyak umat Rasulullah berbondong-bondong ngantri ingin mendapatkan syafaat Rasulullah. Ketika yang umat Rasulullah ngantri, itu Kiai ikut ngantri Pak, di belakang ikut ngantri. Datang umat yang ini diberikan syafaat, datang ini diberikan syafaat terus. Begitu Kiai datang di hadapan Rasulullah, mohon maaf, kata Ibnu Al-Qudamah, Rasulullah memalingkan wajah, sedikit pun tidak memandang itu ulama. Rasul membuang wajahnya Bu. Kata ulama mengatakan di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, ana min ummatika ya Rasul. Rasul, aku ini umatmu Rasul, berikan syafaat kepadaku Rasul. Rasul jangankan memberikan jawaban, memandang pun wajah ulama tidak. 2 kali ulama mengatakan, ya Rasulullah, ana min ummatika ya Rasul. Rasul, aku umatmu Rasul, berikan syafaat kepadaku Rasul. Rasul tetap memalingkan wajahnya, tidak memandang ulama tersebut. Sampai 3 kali ulama itu mengatakan, ya Rasulullah, bukankah engkau dulu pernah bersabda, syafaati yaumal qiyamati haqqun, faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Rasul, dulu engkau pernah bersabda bahwa syafaatku di yaumil qiyamah hak untuk umatku. Mana hakku sekarang Rasul? Aku ini umatmu Rasul, mana hakku untuk mendapatkan syafaat ya Rasulullah? Ketika Rasul diminta haknya oleh seorang ulama, Rasul bertanya kepada ulama dengan nada keras. Kata Nabi, alaka minal bayyinat. Hei ulama, hei kiai, kamu ngaku umatku, mana buktinya? Ngeunah beheung dia ngaku umat aing, cek Rasul. Enak saja kamu ngaku umatku, padahal jelas dalam kitab Nasoi sangat jelas, manidda'a hubballah walam yantahi an maharimillah fada'wahu kadzibun. Barang siapa yang ngaku cinta kepada Allah tapi tidak berhenti berbuat dosa kepada Allah, ngaku cinta kepada Allah, yang haram dimakan, ngaku cinta sama Allah, judi slot diembat, ngaku cinta sama Allah, rentenir diembat, fada'wahu kadzibun, ngaku cintana bohong.
wa man idda'ahuban nabi wa karihal fuqara wal masakin fada'wahu kadibun. Barang siapa yang ngaku cinta kepada Nabi tapi tidak peduli kepada fakir miskin, membiarkan anak-anak yatim, fada'wahu kadibun, ngaku cintana bohong dia. Naon dia cicing bayi rasa karena tulang bohong lin. Nah, iya akibat saya sama kia ya budak baduka dia kali itu. Ketika ulama itu mendengar alaka minal bayinat, mana buktinya? Eta ulama ingat dengan pertanyaan dia ketika bertanya kepada seorang wanita yang mengaku keturunan Rasulullah. Kaget langsung bangun. Begitu bangun dari tidur dicari oleh ulama di mana wanita turunan Rasulullah. Setelah dicari dapat informasi bahwa wanita tersebut diurus sama orang Majusi. Didatengin orang Majusi itu, diketok rumah Majusi. Majusi, apa benar ada wanita jarang janda turunan Rasulullah dengan 2 anak yatim yang kamu urus di sini? Kata Majusi, betul Kiai, ada di rumah saya. Tolong serahkan kepada saya, biar saya yang mengurus mereka, yang menjamin hidup mereka. Apa jawaban orang Majusi, Pak? La sabila laka. Mohon maaf Kiai, tidak akan pernah aku serahkan mereka kepadamu. Kata Kiai, Majusi, aku tebus 1000 dinar. Apa jawaban Majusi? La sabila laka. Mohon maaf Kiai, walaupun Kiai punya harta sekolong dunia milik Kiai, tidak akan pernah aku tukarkan mereka dengan harta tersebut. Biarkan mereka hidup di rumah saya. Ini Kiai ngotot, marah. Majusi, kenapa kamu ngotot untuk mengurus turunan Rasulullah dengan 2 anak yatimnya, sementara kita akidahnya beda? Apa kata orang Majusi, Pak? Mohon maaf Kiai, mimpi Kiai semalam sama aku lihat juga semalam dalam mimpiku. Kata Majusi, aku juga tahu Kiai, dalam mimpi tersebut semalam aku melihat Kiai ditolak sama Rasulullah. Rasul tidak memberikan syafaat kepadamu, jangankan memberikan syafaat, memandang wajahmu pun tidak. Aku lihat Kiai, lihat. Makanya begitu aku bangun, betapa beruntungnya aku mendapatkan kesempatan untuk mengurus turunan Rasulullah, sehingga ketika bangun tidur aku mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah, menyatakan iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah dengan berkahnya turunan Rasulullah yang tinggal di rumahku. Alhamdulillah. Ini yang sekarang terjadi, seolah-olah ada penggiringan opini supaya umat Islam benci kepada para habaib. Na'udzubillahi min. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Andai kata para habaib yang ada di Indonesia tidak punya garis keturunan dengan Rasulullah, sedikit pun tidak akan pernah mengurangi pahala kita ketika kita menghormati mereka. Betul, moal bakal dikurangan pahalana moal. Jangankan kita hormat kepada para habaib, mohon maaf, tukang tambal ban kita hormat, kita dapat pahala tidak? Dapat pahala. Cuman yang jadi permasalahan, andai kata para habaib yang ada di Indonesia masih punya garis keturunan dengan Rasulullah, kemudian dihinakan oleh kita, dilecehkan oleh kita, tidak dihargai oleh kita, tidak dihormati oleh kita, pertanyaannya bagaimana perasaan Rasulullah nanti di yaumul qiyamah? Pantaskah kita mendapatkan syafaat Rasulullah sementara cucunya kita hinakan? Pantaskah kita mendapatkan pertolongan Rasulullah sementara cucunya kita lecehkan? Di mana perasaan Rasulullah nanti di yaumul qiyamah? Mohon maaf, Rasul punya sifat sama dengan kita, a'rad basyariyah. Sifat jaiznya bagi Rasul a'rad basyariyah, bersifat bangsa manusia. Ada kecenderungan kesamaan kita dengan Rasulullah. Ibu bapak yang sudah menjadi kakek dan nenek, saya tanya, ibu lebih sayang sama anak apa sama cucu? Sayang sama anak sama cucu? Cucu. Ketika cucu ibu datang dibawa sama anak ibu, yang dipangku anaknya apa cucunya? Cucu. Mohon maaf Pak, Rasul pun sama.
Rasul lebih menyayangi cucunya daripada anak-anaknya. Satu saat ketika Rasul berkata, andai kata Fatimah putriku satu-satunya mencuri, tangan aku sendiri yang akan memotong tangan Fatimah. Begitu tegasnya Rasulullah kepada anak. Tapi dalam sebuah riwayat, satu saat ketika Rasul sholat, Rasul sedang sujud, Rasul sedang menyembah Allah, cucunya Husain naik ke atas punggung Rasulullah. Rasul membiarkan Husain di atas punggung Rasulullah. Rasul memanjangkan sujudnya karena sayang, khawatir Husain jatuh dari punggung Rasulullah. Ini menunjukkan bukti nyata betapa sayangnya Rasul kepada cucu-cucunya. Oleh sebab hal itu, saya mohon jangan pernah kita terbawa-bawa membenci para habaib, karena memang bukan akhlak guru-guru kita, bukan akhlak ulama-ulama kita. Ulama-ulama kita tidak pernah mengajarkan untuk membenci satu sama lain. Guru-guru kita tidak pernah mengajarkan kita untuk membenci para ulama. Yang terjadi sekarang apa? Habib Lutfi kena bully, na'udzubillahi. Yang menjadi bahan pemikiran saya, bagaimana nanti umat Islam di Indonesia kalau para habaib sudah dihinakan, dilecehkan seperti ini? Siapa yang akan menjadi paku-paku Indonesia? Siapa yang akan menjaga Indonesia kalau ulama-ulamanya sudah saling menghina? Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini sudah menjelang akhir zaman. Konflik yang terjadi di Timur Tengah ini menunjukkan isyarah min asratis sa'ah, salah satu ciri kiamat sudah terjadi. Makanya mudah-mudahan kita semua doakan guru kita, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya sehingga kita semua mendapatkan bimbingan supaya kita semuanya tidak sampai salah jalan. Karena mohon maaf sekarang banyak yang mengambil jalan pintas, ingin terkenal, mencari cara untuk viral di dunia, tapi mohon maaf tidak viral, tapi tidak pernah viral di langit. Beda dengan orang yang kita hauli sekarang, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kita belum pernah melihat wajahnya, kita belum pernah menghadiri pengajiannya, tapi para muhibbin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani setiap tahun selalu mengorbankan hartanya, mengorbankan waktunya untuk memperingati haulnya Syekh Abdul Qadir. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini Allah catat sebagai murid-murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sehingga kita mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah sekalian, pas saja main ceramah ulah lujat lanjut nggak setengah hiji waktu Indonesia bagian HS. Mohon maaf sekali lagi atas nama Ki Haji Miftah Fauji, sekali lagi saya mohon maaf tanpa mengurangi hormat beliau kepada para panitia. Walaupun panitia datang langsung ke Tasik, kita punya rencana, tapi Allah yang sudah menentukan rencana itu. Mudah-mudahan ini sedikit pun tidak mengurangi semangat kita untuk merayakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Atas nama Kiai Haji Miftah sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, wabil khusus kepada Buya dan keluarga, mudah-mudahan bisa memaklumi. Sekaligus saya secara pribadi ingin diaku sebagai murid Buya supaya nanti di akhirat saya dapat pegangan, supaya kita selamat di akhirat insya Allah. Mudah-mudahan yang benar itu datangnya dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari kelemahan saya, mudah-mudahan Allah bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf atas kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.